Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Science. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya bertatap muka lewat video. Para mengharapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, pada pekan ini kita akan mencoba bahas tentang materi gerak benda. Ya. Apa itu gerak? Ya, gerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup, teman-teman. Ya, semua makhluk hidup itu memiliki ciri, salah satunya adalah bergerak. Apakah benda mati dapat bergerak? Jawabannya adalah ya, dapat bergerak asalkan ada yang menggerakkan, ya. Contoh, misalkan ada kertas. Kertas kalau tidak ada yang menggerakkan maka dia akan diam. Tapi kalau ada yang menggerakkan seperti angin yang meniup, ya, tiupan angin, maka kertas tersebut akan bergerak, ya, bahkan melayang-layang di udara, ya, seperti kita saat membuat pesawat dari kertas, ya, akan terbang, ya, melayang di udara karena digerakkan oleh angin, ya. Oke, teman-teman, contoh lainnya adalah ketika ada bola. Nah, bola ini kan benda mati. Bagaimana bola ini bisa bergerak? Bola ini bisa bergerak karena manusia menggerakkan, ya, dengan cara menendangnya. Atau ada air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, ya, karena pengaruh dari gaya gravitasi bumi, ya. Gaya gravitasi bumi itu gaya yang menarik benda di atasnya. Jadi semua benda atau makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi akan tertarik ke bawah. Makanya kenapa kalau kita melempar benda apapun ke atas maka pasti akan jatuh lagi ke bawah. Ya. Baik teman-teman, itu sekilas tentang gerak. Kemudian gerak benda ini memiliki berbagai macam jenis, ya. Ada yang pertama adalah gerak benda yaitu jatuh. Nah, kenapa benda dikatakan jatuh? Pernah nggak teman-teman jatuh? Misalkan jatuh dari sepeda, jatuh dari tempat tidur, ya. Bagaimana arah geraknya? Arah bergeraknya kemana? Ke depan, ke kanan, ke samping, ya, ke belakang, atau justru ke bawah? Nah, teman-teman, ya. Jadi, benda itu dikatakan jatuh apabila kedudukannya atau letaknya berubah dari atas, ya, tadinya di atas, pindah tempat ke bawah, itu jatuh. Ya. Ingat, dari atas ke bawah, itu namanya jatuh. Oke, teman-teman, itu adalah gerak benda yang pertama, yaitu jatuh. Kemudian yang kedua, ya, ada gerak benda yang namanya mengalir. Ya, teman-teman tahu air sungai itu asalnya dari mana? Air sungai itu berasal dari mata air di pegunungan, ya, di atas. Ya, tentu awalnya dari hujan, ya, tapi tertampung di atas pegunungan dan akhirnya mengalir ke bawah menjadi air sungai, ya. Nah, air sungai kemudian mengalir teman-teman, ya, dari pegunungan, ya, ke sungai, ke danau, ya, dan sampai ke laut. Artinya apa? Air sungai ini mengalir teman-teman, ya. Nah, konsepnya sama seperti tadi yang jatuh, ya. Mengalir ini konsepnya sama seperti jatuh, yaitu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, dari pegunungan, ya, melewati air terjun, kemudian ke sungai, ke danau, kemudian baru ke laut, ya. Itu adalah gerak benda mengalir, ya. Air yang mengalir deras merupakan bentuk energi yang sangat besar. Teman-teman ingat ya, air itu salah satu dari sumber energi gerak. Ya, air ini bisa digunakan untuk sumber pembangkit listrik, teman-teman, untuk menggerakkan baling-baling generator yang akan membangkitkan listrik. Ya, jadi manfaat air itu banyak ya teman-teman, selain untuk minum, untuk mandi, dan ternyata untuk membangkitkan listrik juga bisa, ya. Oke. Selanjutnya ada gerak benda yang dinamakan memantul. Nah, memantul ini
Eh, Teman-teman pernah pernah melihat atau pernah melempar bola nggak? Kemudian bola itu ketika kita lempar ke lantai, bola itu memantul, ya memantul ke atas kembali. Kita lempar ke bawah, kita jatuhkan ke bawah, bola itu memantul kembali ke atas lagi, ke bawah lagi, dan seterusnya seperti itu. Itu namanya memantul bolanya teman-teman ya. Nah, teman-teman ataupun pernah melempar bola basket ke dinding. Ya, bolanya akan balik lagi ke kita ya. Bolanya kita lempar ke dinding, bola mengenai dinding dan bola akan memantul kembali ke kita ya. Oke, teman-teman itu adalah contoh dari gerak benda memantul. Ya, contohnya adalah bola bekel, bola sepak bola, bola basket dan lain-lain ya. Nah, oke teman-teman, yang kemudian yang keempat adalah gerak benda menggelinding. Nah, contoh benda yang bergerak dengan cara menggelinding adalah bola. Nah, teman-teman tahu bola? Nah, bola itu ketika kita gelindingkan ke depan, maka bola akan bergerak berputar menggelinding ya. Menggelinding seperti itu. Ya, teman-teman. Oke. Nah, kemudian ada juga kelereng. Nah, teman-teman ketika bermain kelereng, apa yang terjadi pada gerakan kelereng tersebut ketika kita memainkannya? Ya, dia akan bergerak menggelinding. Ya, kelereng tersebut bergerak menggelinding. Ya. Nah, teman-teman, kemudian ada lagi jenis gerak benda selanjutnya adalah berputar. Pernahkah teman-teman membuat kincir angin? Pernah ya, minggu lalu kita sudah membuat kincir angin. Bagaimana gerakan dari kincir angin tersebut? Ya, betul, gerakannya adalah berputar. Nah, teman-teman pernah nggak di rumah lihat benda yang berputar? Ya, betul, Pak Rahman pernah. Kalau Pak Rahman pernah lihat kipas angin. Kipas angin ini baling-balingnya berputar kan ketika kipas ini dihidupkan? Ya, betul, itu adalah contoh dari benda yang bergeraknya berputar, teman-teman. Ya. Oke. Kemudian yang keenam, ya, ada gerak benda yang dinamakan tenggelam. Kemudian benda ini dikatakan tenggelam apabila benda ini terjatuh ya, masuk ke dasar air, ke dasar air laut, sungai, ya ke dasar sungai, ke dasar laut, ke dasar ember, ya ke dasar bak mandi. Nah, itu dinamakan tenggelam. Apabila benda itu apabila benda itu dikatakan tidak tenggelam, maka benda itu tetap berada di atas permukaan air atau berada di permukaan air. Itu namanya terapung. Ya, kalau jatuh ke bawah, ya itu tenggelam. Oke, teman-teman, itu adalah macam-macam gerak benda. Ya, sampai sini semoga teman-teman paham ya tentang macam-macam gerak benda. Silakan nanti setelah ini teman-teman boleh mengerjakan tugas pada Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Jangan lupa baca doa ya. Teman-teman tetap semangat. Ya, insya Allah semua Allah mudahkan jika kita ikhlas dan niatkan karena Allah. Baik teman-teman, itu saja dari Pak Rahman. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bermanfaat ilmu yang Pak Rahman bagikan kepada teman-teman. Ya, sekian dari Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.